Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar sahabat-sahabatku sekalian? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk merenung bersama tentang sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu doa. Kita semua pasti pernah berdoa, memohon, dan mengadu kepada Allah. Doa adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan Sang Pencipta. Ia adalah bahasa hati yang tulus, harapan yang kita panjatkan, dan keluh kesah yang kita curahkan. Namun, pernahkah kalian bertanya-tanya, apakah ada kalimat atau cara berdoa tertentu yang lebih disukai oleh Allah? Kalimat-kalimat yang bisa membuat doa kita lebih mudah diijabah dan lebih dicintai olehnya, ternyata ada. Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kita 7 kalimat istimewa yang sangat disukai Allah saat kita berdoa. Kalimat-kalimat ini bukan sekadar susunan kata, melainkan cerminan adab, pengakuan, dan ketulusan seorang hamba di hadapan Robnya. Mari kita kupas satu persatu. Dan semoga ini bisa menjadi bekal berharga bagi kita semua dalam memperbaiki kualitas doa kita. Pertama, pengakuan dosa dan kelemahan. Kalimat pertama yang sangat disukai Allah adalah pengakuan akan dosa dan kelemahan diri kita. Saat kita berdoa, jangan langsung meminta. Mulailah dengan mengakui bahwa kita adalah hamba yang penuh salah, hilaf, dan dosa. Sama seperti Nabi Yunus alaihi salam yang ketika berada dalam perut ikan paus, beliau berdoa dengan penuh penyesalan, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minas zalimin. Artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Kalimat ini menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Kita tidak sok suci di hadapan Allah. Kita sadar bahwa kita tidak sempurna. Pengakuan dosa ini membuka pintu ampunannya. Bayangkan, seorang hamba yang sadar akan kekurangan dirinya dan memohon ampunan dengan tulus, tentu akan lebih disukai oleh Allah daripada hamba yang merasa dirinya sudah baik-baik saja. Pengakuan ini juga menunjukkan bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada ampunan dan rahmat-Nya. Kedua, sanjungan dan pujian kepada Allah. Setelah mengakui kelemahan, kalimat kedua adalah sanjungan dan pujian kepada Allah. Ini adalah adab yang mulia. Sebelum meminta sesuatu, kita memuji-muji keagungan-Nya. Kita memujinya atas segala nikmat yang telah diberikan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk memulai doa dengan hamdalah dan shalawat. Kita bisa mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin atau memujinya dengan Asmaul Husna seperti Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Pujian ini bukan untuk Allah, karena Allah tidak membutuhkan pujian kita. Pujian ini adalah untuk diri kita sendiri, untuk mengingatkan hati kita akan kebesaran-Nya. Ketika kita memuji Allah, hati kita akan dipenuhi dengan rasa syukur dan takjub. Dari sinilah ketenangan akan muncul, dan doa yang keluar dari hati yang tenang akan lebih bermakna. Pujian adalah bentuk pengakuan bahwa Allah adalah Zat yang maha sempurna, dan kita hanyalah hamba yang lemah. Ketiga, menyebut nama Allah yang sesuai dengan permintaan. Kalimat ketiga yang disukai Allah adalah menyebut nama-Namanya yang paling sesuai dengan apa yang kita minta. Allah memiliki 99 nama yang indah. Setiap nama mencerminkan sifat-sifatnya yang agung. Ketika kita berdoa, kita bisa menyesuaikan nama-Nya dengan permohonan kita. Misalnya, jika kita ingin rezeki yang berkah, kita bisa berdoa, Ya Razak, berikanlah aku rezeki yang halal dan berkah. Jika kita meminta kesembuhan, kita bisa berdoa, Ya Syafi, sembuhkanlah sakitku ini. Jika kita ingin ampunan, kita bisa berdoa, Ya Ghafur, ampunilah dosa-dosaku. Dengan menyebut nama-Nya yang sesuai, kita menunjukkan pemahaman kita akan keagungan dan kekuasaan-Nya. Kita yakin bahwa hanya Dialah yang memiliki kuasa penuh untuk mengabulkan permohonan tersebut. Hal ini juga menunjukkan kedekatan kita dengannya. Seolah kita memanggil Nia
dengan nama kesayangan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ini adalah bentuk komunikasi yang sangat personal dan tulus. Keempat, memohon dengan penuh harap dan keyakinan. Kalimat keempat adalah memohon dengan penuh harap dan keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Doa bukanlah formalitas. Doa adalah permohonan tulus yang diiringi keyakinan kuat. Nabi SAW bersabda, "Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan main-main." Keyakinan ini adalah energi dari doa. Tanpa keyakinan, doa hanyalah ucapan kosong. Ketika kita berdoa, tanamkan dalam hati bahwa Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui, dan Maha Mampu. Yakinlah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Mungkin tidak persis seperti yang kita minta, tetapi pasti yang terbaik. Yakinlah bahwa doa kita tidak akan sia-sia, karena Allah menyukai hamba-Nya yang berprasangka baik kepadanya. Kelima, meminta kebaikan di dunia dan akhirat. Kalimat kelima yang sangat disukai Allah adalah permintaan yang mencakup kebaikan di dunia dan akhirat. Seringkali kita terlalu fokus pada urusan duniawi saat berdoa. Kita meminta rezeki, kesehatan, atau kelancaran urusan. Padahal, kehidupan akhirat jauh lebih penting dan kekal. Doa yang sempurna adalah doa yang seimbang. Seperti yang diajarkan dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab api neraka. Kalimat ini menunjukkan kebijaksanaan seorang hamba. Dia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya terletak di dunia, tetapi juga di akhirat. Dengan meminta kebaikan di dunia dan akhirat, kita menunjukkan bahwa kita memandang hidup ini secara utuh. Kita tidak hanya mengejar kenikmatan sesaat, tetapi juga kebahagiaan abadi. Allah menyukai hamba yang memiliki pandangan hidup yang luas dan bijaksana. Keenam, menggunakan kalimat yang jelas dan terperinci. Kalimat keenam adalah menggunakan kalimat yang jelas dan terperinci. Allah Maha tahu isi hati kita, tetapi dalam berdoa, kita dianjurkan untuk menggunakan kalimat yang jelas. Ini bukan karena Allah tidak tahu, tetapi karena dengan kalimat yang jelas, kita menunjukkan kesungguhan dan fokus kita. Misalnya, daripada hanya berdoa, "Ya Allah, berilah aku kebaikan." Akan lebih baik jika kita merincinya. "Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang cukup, pekerjaan yang berkah, kesehatan yang prima, dan keluarga yang sakinah." Dengan merinci permohonan, kita seolah sedang bercerita kepada sahabat terdekat kita, menyampaikan dengan detail apa yang kita harapkan dan butuhkan. Hal ini juga membantu kita untuk lebih fokus dan khusyuk dalam berdoa. Doa yang terperinci menunjukkan bahwa kita telah memikirkan dengan matang apa yang kita inginkan, bukan sekadar asal meminta. Ketujuh, mengakhiri doa dengan pengharapan dan tawakal. Kalimat terakhir yang disukai Allah adalah mengakhiri doa dengan penuh pengharapan dan tawakal. Setelah berdoa dengan tulus, kita harus menyerahkan segala hasilnya kepada Allah. Kalimat penutup seperti, "Sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa atas segala sesuatu," atau "Hasbunallah wa ni'mal wakil," yang artinya cukuplah, Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sabuk bek pelindung, sangat disukai. Kalimat ini menunjukkan bahwa kita tidak hanya meminta, tetapi juga percaya sepenuhnya bahwa apapun hasilnya, itu adalah yang terbaik dari Allah. Kita tidak memaksakan kehendak kita, tetapi menyerahkan segalanya kepadanya. Ini adalah puncak dari keimanan. Doa adalah usaha, dan tawakal adalah penerimaan. Allah menyukai hamba yang setelah berusaha dan berdoa, menyerahkan sepenuhnya hasil dari usahanya kepada Sang Pencipta. Itulah ketujuh kalimat yang sangat disukai Allah saat kita berdoa. Semoga dengan memahami dan mengamalkannya, doa-doa kita menjadi lebih berkualitas, lebih bermakna, dan lebih mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita praktekkan mulai dari sekarang. Saat kita berdoa, mulailah dengan memohon ampun, lalu memujinya, sebutlah nomennya yang sesuai. Berdoalah dengan yakin,
Jangan lupa minta kebaikan dunia dan akhirat. Sampaikan dengan jelas dan akhiri dengan tawakal. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, agar channel ini bisa terus memberikan manfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.